Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis rangkaian listrik dengan hukum Kirchhoff. Berikut ini adalah poin pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi pada video kali ini kita akan fokus membahas mengenai hukum Kirchhoff beserta dengan contoh dan pembahasannya. Baik, kita mulai pembahasan kita kali ini. Kita mulai dengan pertanyaan, kenapa kita memerlukan aturan Kirchhoff? Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menganalisis rangkaian listrik dengan cara menyederhanakan rangkaian tersebut dengan menggunakan aturan rangkaian seri dan aturan paralel. Nah, lalu di sini kenapa kita masih memerlukan metode lain ya, atau cara lain di dalam menganalisis rangkaian listrik ya. Dalam hal ini dengan menggunakan aturan Kirchhoff. Nah, jawabannya adalah karena banyak rangkaian yang sulit dipecahkan dengan cara biasa. Jadi di kehidupan nyata ya atau pada praktiknya itu banyak sekali rangkaian yang tidak dapat dipecahkan atau sulit dipecahkan dengan menggunakan cara biasa. Cara biasa dalam hal ini yaitu adalah dengan menggunakan aturan penyederhanaan rangkaian listrik ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya ya, seperti itu. Rangkaian yang seperti ini itu tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan analisis rangkaian seri dan analisis rangkaian paralel ya, seperti itu. Jadi kita mau tidak mau harus menggunakan aturan lain atau menggunakan cara lain ya. Dalam hal ini adalah dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, aturan Kirchhoff itu ada dua. Ya, yang pertama adalah aturan loop. Aturan loop ini dapat disebut juga sebagai hukum Kirchhoff, hukum tegangan Kirchhoff ya. Dapat disebut juga sebagai hukum tegangan Kirchhoff. Karena aturan satu Kirchhoff ini membahas mengenai penjumlahan tegangan listrik pada suatu rangkaian ya. Nah, aturan satu Kirchhoff ini itu berbunyi di dalam suatu rangkaian listrik, jumlah aljabar potensial yang dilalui oleh suatu lintasan tertutup atau disebut juga sebagai loop adalah 0. Jadi, jumlah aljabar potensial ya di dalam suatu rangkaian yang dilalui oleh suatu lintasan tertutup ya, yang dilalui oleh suatu lintasan tertutup adalah 0 ya, seperti itu. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam suatu bentuk matematis, maka aturan satu Kirchhoff ini dapat kita tuliskan sebagai berikut ya. Jumlah sigma ya, ini adalah sigma jumlah tegangan ditambah dengan jumlah arus dikalikan dengan hambatan. Ini tidak lain merupakan nilai hambatan, maka nilainya akan sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, penjumlahan dari tegangan ini harus mengikuti arah lintasan tertutup ya. Harus mengikuti arah lintasan tertutup, dalam hal ini adalah arah loopnya ya. Aturan ini dapat disebut juga sebagai aturan loop ya. Seperti itu. Nanti akan kita lihat bagaimana kita bisa menjumlahkan dari lintasan tertutup ini ya. Seperti itu. Baik. Kemudian aturan yang kedua dari hukum Kirchhoff ini yaitu adalah membahas mengenai arus listrik ya, arus listrik. Jadi di suatu percabangan ya, contohnya ini adalah contoh dari suatu jalur ya, yang di tengahnya itu adalah titik percabangan ya. Di suatu percabangan jumlah arus listrik yang masuk
jumlah arus listrik yang masuk atau menuju ke titik percabangan itu jumlahnya akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Ya. Jadi aturan 2 Kirchhoff ini adalah menerangkan mengenai jumlah arus listrik yang masuk itu nilainya akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Nah, arah masuk dan arah keluar itu titik acuannya itu adalah titik percabangannya. Apakah dia masuk, apakah dia bergerak menuju titik percabangan atau dia keluar menuju titik percabangan, ya, seperti itu. Nah, secara matematis hukum aturan 2 Kirchhoff ini dapat dituliskan sebagai berikut, ya. Jadi penjumlahan jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, jadi kalau kita jabarkan berdasarkan contoh ini, ya, berdasarkan gambar ini, kita bisa menjabarkan bahwa sehingga I1 tambah I2 tambah I3, ya, karena ini jumlah arus yang masuk, sama dengan I4 tambah I5 tambah I6. Ini adalah jumlah arus yang keluar yang meninggalkan titik percabangan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan di dalam menerapkan aturan Kirchhoff, ya. Terutama aturan Kirchhoff yang nomor 1, yaitu mengenai aturan loop, ya, penjumlahan tegangan. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah tentukan arah arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Nah, dalam hal ini kita bisa menebak arah arus listrik yang mengalir, ya. Jadi kita bisa menebaknya. Nah, dalam menebak ini tentu saja nanti apakah benar atau tidaknya tebakan kita itu nanti akan dibuktikan dengan hasil perhitungan, ya, seperti itu. Jadi kita tentukan arah arus listriknya pada rangkaian ini dengan secara bebas, ya, secara bebas, artinya dengan cara menebaknya, ya. Kemudian yang kedua, buatlah lintasan loop dan arahnya, jadi tentukan arahnya pada rangkaian, ya. Kita buat lintasan loop dan arahnya pada rangkaian. Nah, biasanya ya, lintasan loop dan arahnya itu disamakan dengan arah arus listrik. Biasanya ini dilakukan, ya, ini disamakan arahnya dengan arah arus listrik. Nah, hal ini bertujuan untuk menyederhanakan, bertujuan untuk memudahkan kita dalam menganalisis rangkaian, ya, seperti itu. Kalaupun tidak sama, itu juga tidak apa-apa, ya. Kalaupun arahnya dan arah loopnya tidak sama juga tidak apa-apa, asalkan kita konsisten mengikuti alur dari arah lintasan loopnya. Kemudian nomor 3, baru setelah itu kita terapkan aturan Kirchhoff, ya. Setelah kita mengerjakan langkah nomor 2, langkah terakhir kita baru menerapkan aturan Kirchhoff, yaitu yang ini, ya, sigma V jumlah tegangan tambah jumlah I dikalikan R sama dengan 0. Nah, di dalam menjumlahkan tegangan ini kita harus mengikuti suatu aturan, ya. Kita harus mengikuti arah lintasan loop. Nah, kita harus mengikuti arah lintasan loop. Nah, tentu saja akibatnya nanti di sini akan ada perbedaan tanda, ya, ada perbedaan tanda, ya. Di sini ada aturan tanda. Nah, aturan tandanya itu adalah bagaimana? Nah, di sini, ya. Ini adalah V, tegangan baterai. Tegangan baterai itu tandanya akan positif, ya. Tegangan baterai itu tandanya akan positif jika arah loop bergerak dari kutub positif ke kutub negatif baterai, ya. Nah, ini adalah aturan tandanya. Nanti ketika kita menerapkan aturan Kirchhoff, nanti kita akan menjumlahkan nilai-nilai tegangannya itu berdasarkan rumus ini, ya. Berdasarkan rumus ini,
kemudian tanda positif negatifnya itu kita nanti akan mengikuti berdasarkan arah loopnya. Ya. Untuk tegangan baterai, dia tandanya akan positif jika arah loop bergerak dari kutub positif ke kutub negatif baterai. Ya. Kemudian untuk arus resistor, ya, arus yang melewati resistor yaitu I, arus I ini tandanya positif jika arah loop searah dengan arah arus listriknya. Tuh ya. Jadi kalau arah arusnya itu searah dengan arah loop, maka I ini, arus listrik ini tandanya positif. Jika sebaliknya maka negatif. Ya. Jika sebaliknya maka negatif. Ini pun sama ya. Baterai ini tandanya akan negatif jika arah loop bergerak dari kutub negatif ke kutub positif ya. Seperti itu. Nah, ini adalah aturan tanda yang harus kita ingat, dan harus kita pegang di dalam menerapkan aturan Kirchhoff ya, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami lebih jauh mengenai aturan Kirchhoff ini, kita bisa melihat contohnya rangkaian seperti yang ditampilkan di sini. Nah, di sini kita memiliki suatu rangkaian yang di dalamnya terdapat dua sumber tegangan ya, 12 volt dan 6 volt. Kemudian dihubungkan dengan beban 10 ohm dan 8 ohm. Nah, rangkaian ini itu tidak bisa kita pecahkan dengan analisis rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Karena rangkaian ini di dalamnya terdapat lebih dari satu sumber tegangan. Ya. Jadi aturan Kirchhoff ini berlaku, dapat kita gunakan pada rangkaian yang di dalamnya terdapat lebih dari satu sumber tegangan ya, atau sumber arus. Nah, contohnya adalah rangkaian ini. Baik, pertanyaannya adalah di sini tentukan I ya, arus listrik yang melewati rangkaian ini ya. Nah, kemudian tentukan VAD, VAC dan P2 ya. P ini adalah daya listrik yang melewati hambatan R2 ya, P2. Baik, langkah pertama kita tentukan dulu arus listrik yang melewati rangkaian ini, yaitu dengan menggunakan aturan Kirchhoff ya. Nah, sekarang kita lihat, langkah pertama kita tentukan arah arus listrik yang mengalirnya ya, kira-kira kemana arahnya, bebas ya. Kemudian langkah kedua tentukan arah loopnya ya. Nah, buatlah arus loop. Jadi kita anggap arahnya sama dengan arah loop, arah arusnya sama dengan arah loop, maka kita sebut namanya arus loop ya. Arahnya bebas. Misalkan saya memberikan arahnya seperti ini ya. Ini arus listriknya mengalir dari 12 volt ke sini, kemudian bergerak ke kanan seterusnya. Nah, maka arah loopnya ya, karena arahnya begini ya, maka loopnya arahnya seperti ini ya. Kita samakan dengan arah arus. Ini namanya arah arus loop. Kemudian setelah itu kita terapkan hukum Kirchhoff ya. Kita terapkan hukum Kirchhoff, yaitu sigma V, penjumlahan tegangan ditambah dengan jumlah I dikalikan R sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita lihat, maka di sini arah loopnya ya, kita lihat di sini arah loopnya, dia bergerak loopnya itu dari A ke B ke C ke D kemudian balik ke A. Nah, ini adalah arah loopnya. Atau bisa juga dimulai dari B ya, atau bisa juga dimulai dari C, D, A, B, C kembali ke C. Nah, ini adalah arah loopnya, arah lintasan loopnya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke sigma F, penjumlahan hukum Kirchhoff ya, sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0 ya. Jumlah, nah di sini kita lihat
kita berjalan loopnya, misalkan dari A ya, mulainya startnya kita berjalan ke kanan ya, dari A ke B. Di sini kita bertemu dengan baterai dengan sumber arus dengan sumber tegangan yaitu 6 volt, di mana yang kita lewati itu adalah dari kutub positif baru ke kutub negatif. Maka ini tandanya jadi positif 6. Ya, V sama dengan positif 6. Kemudian dari sini kita berjalan ke bawah, kita bertemu dengan R2 di mana arah loop ya, ini kita sedang mengikuti arah loop ya. Arah loop searah dengan arah arus, maka tandanya positif. Positif I dikalikan dengan 8 ohm. Kali dengan 8 ohm. Kemudian setelah itu dari C kita berjalan ke D. Selama di perjalanan ya, selama kita berjalan dari C ke D, kita bertemu dengan atau kita melewati suatu sumber tegangan yang kita temui itu adalah negatifnya dulu baru positif. Berarti ini adalah negatif 12 volt ya. Setelah itu dari D ke A kita berjalan lagi, arahnya searah dengan arah arus, maka positif I dikalikan dengan 10 ohm dan dia kembali ke titik A, maka sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah setelah itu I ini dengan I ini nilainya sama ya, arusnya sama. Kenapa arusnya sama? Karena rangkaian ini berada R1 dengan R2 itu berada pada jalur yang sama. Karena dia berada pada jalur yang sama, maka arus listriknya nilainya akan sama ya. Arus listrik yang melewati R2 sama dengan arus listrik yang melewati R1. Maka I-nya sama ya. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan menjadi seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa menentukan arusnya. Arusnya itu adalah sama dengan I 0,33 ampere ya. Ini adalah nilai arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini ya, dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Setelah kita bisa menentukan arus listrik yang melewati rangkaian ini, kita juga bisa menentukan tegangan VAC ya, tegangan VAC, kemudian tegangan VBD dengan menerapkan aturan Kirchhoff ya. Di mana aturan Kirchhoff yang kita gunakan itu adalah aturan Kirchhoff yang berjalan dari titik B ke titik D ya. Kita berjalan dari titik B ke titik D dengan aturan Kirchhoff dengan memasukkan nilai I-nya, baru setelah itu kita bisa menentukan nilai BD, tegangan VBD-nya. Nah, seperti itu. Nah, contoh ya, contoh yang lain. Misalkan di sini kita memiliki suatu rangkaian. Rangkaiannya seperti yang kita perlihatkan di gambar ini. Di sini kalau kita perhatikan, rangkaiannya di dalamnya terdapat lebih dari satu sumber tegangan ya. Ada E1 dan E2. Nah, maka di sini kita tidak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan penyederhanaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Maka kita harus menggunakan aturan Kirchhoff ya. Seperti itu. Nah, ketahui di sini nilainya RI R1 sama dengan 20 kilo ohm, R2 15 kilo ohm, R3 10 kilo ohm ya, ini 10 kilo ohm. Kilo itu dikalikan dengan 1000 ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, pertanyaannya itu adalah di sini tentukan I1, I2 dan I3-nya. Yaitu adalah arus listrik. I1 itu adalah arus listrik yang melewati R1 ya, arus listrik yang melewati ini. Arus listrik yang melewati R2, I2, kemudian I3 adalah arus listrik yang melewati I3. Nah, arus listrik yang melewati R1
yaitu I1, itu nilainya akan sama dengan arus listrik yang melewati baterai. Begitupun sama halnya dengan ini, arus listrik yang melewati dari titik A ke titik C. Seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan aturan Kirchhoff ya dengan menerapkan langkah-langkah dalam menyelesaikan rangkaian ini. Yang pertama, kita tentukan arah arusnya dan arah loopnya, ya. Nah, misalkan di sini dari titik D ke B ke A kemudian ke titik C, ini mengalir arus I1, ya. Di mana arus I1 ini mengalir dari D ke B ke A dan ke C. Kemudian dari C dia bergerak ke B, ya, seperti itu. Nih. Kita memiliki loop I1 dan kita juga memiliki loop I2, ya. Nah, di sini loopnya ada 2 karena ini rangkaiannya dia bercabang, ya. Rangkaiannya bercabang sehingga di sini ada I1, di sini ada I2. Nah, langkah berikutnya kita terapkan hukum Kirchhoff. Kita analisis masing-masing dari loop ini, dari I1 atau I2, ya. Kita bahas satu persatu. Nah, tapi sebelum itu kita lihat lagi di sini untuk jalur CD, ya. Pada jalur CD itu dari C ke D, ini terdapat I3. Ya, I3. Jadi di sini tuh ada arus listrik namanya adalah I3. I3 ini merupakan arus listrik yang merupakan resultan dari I1 dan I2. Jadi arus listrik yang melewati CD ini adalah arus listrik yang dipengaruhi oleh I1 dan arus listrik yang dipengaruhi oleh I2. Seperti itu. Nanti kita akan lihat, ya, nanti akan kita analisis. Setelah kita menentukan arah loopnya, kemudian kita menentukan I3, ya. I3 ini merupakan resultan dari I1 dan I2. Baru setelah itu kita terapkan hukum Kirchhoff. Kita terapkan pada hukum Kirchhoff pada loop I1, ya. Kita berjalan dari D ke B, ya. Ini tandanya positif karena arus listrik kita samakan arahnya dengan arah loop. Jadi I1 dikali 20. Kemudian dari B ke A dia melewati baterai, dari negatif dulu baru ke positif, maka ini negatif 6, ya, seperti itu. Kemudian dari A ke C ini tidak ada beban, langsung saja dilewati. Kemudian dari sini dari C ke D, nah di sini dia terdapat beban 10 kilo yang dilewati oleh I1 dan oleh I2, ya, dengan arah yang berlawanan, ya. I1 ini dia arahnya dari C ke D, sedangkan I2 ini arahnya dari D ke C. Sehingga persamaan untuk loop I1 menjadi seperti ini. Ya. 20 kilo, ya. Kilonya saya keluarkan dulu, ya. 20 I1, ini 20 I1. Kemudian berjalan dari sini ke sini, negatif 6 dari B ke C, ya, arahnya. Hati-hati. Negatif 6 karena negatif dulu yang dilewati. Kemudian dari A ke C ini tidak ada apa-apa, tidak ada beban, sehingga 0, ya. Kemudian dari sini dari C ke D itu adalah 10 dalam kurung I1 dikurangi dengan I2. Jadi di sini itu adalah 10 dalam kurung I1 dikurangi dengan I2 karena arahnya berlawanan. Jadi dikurangi. Nah, setelah dia kembali ke sini, loopnya sama dengan 0. Seperti itu. Ini adalah persamaan untuk loop yang pertama, sehingga kalau kita kali-kalikan maka menjadi seperti ini, ya. Nah, kemudian berikutnya kita analisis loop 2, ya. Loop 2 dengan menggunakan cara yang sama seperti pada loop 1, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini, ya. Jadi
kita berjalan loopnya, misalkan dari C ya, dari C ke E tidak ada apa-apa, kemudian dari E kita berjalan ke F. Nah di sini kita bertemu dengan dua elemen resistor ya, 15 kilo dikalikan dengan I2. Kemudian kita bertemu lagi dengan 12 volt sumber tegangan. Kita melewatinya positif dulu baru negatif, maka ini positif 12. Setelah itu kita berjalan dari F ke D. Di sini tidak ada apa-apa ya. Kemudian kita berjalan lagi dari D ke C. Nah, ketika kita berjalan dari D ke C, kita melewati resistor 10 kilo. R-nya 10 kilo dikalikan dengan I2 dikurangi I1 ya. Dikurangi I2 dikalikan dengan I2 dikurangi dengan I1 sama dengan 0. Nah, di sini kita perhatikan arahnya. Kita lihat dengan persamaan yang loop 1, perbedaannya itu adalah terletak pada posisi I1 dan I2. Kalau pada loop 1, I1 tandanya positif, yang negatif itu adalah I2. Kenapa? Karena yang kita jadikan acuan arah adalah I1 pada loop I1 ini. Sedangkan pada loop I2 yang kita jadikan patokan arah itu adalah I2. Sehingga I2 tandanya positif. Yang negatif adalah I1 karena arahnya berlawanan. Jadi dari bawah ke atas positif I2 dikurangi dengan I1. I1 itu bergerak dari atas ke bawah. Jadi tandanya negatif. Jadi perbedaan antara ini dengan ini itu adalah dari posisinya I1 dan I2. Ini I1-nya positif, sedangkan di sini yang positif itu adalah I2. Karena kita mengambil patokan loop I2, maka I2 ini tandanya harus positif. Baik, kemudian setelah itu kita jumlahkan persamaan ini sehingga kita menghasilkan persamaan ini. Nah, lalu selanjutnya kita memiliki dua persamaan dari loop I1 dan dari loop I2. Kita eliminasikan ya. Kedua persamaan ini kita eliminasikan untuk mendapatkan nilai I1 dan nilai I2. Kita eliminasikan. Ini adalah persamaan yang kita peroleh tadi. Ini dari persamaan loop I1 dan ini persamaan loop I2. Kita eliminasi variabel I1 ya. Misalkan kita ingin mengeliminasi variabel I1. Berarti ini kita ingin menghilangkan ini dan ini. Supaya ini bisa hilang, maka ini nilainya harus sama ya. Nilainya harus sama, maka harus kita kalikan. Ini dikalikan 1, persamaan ini semuanya dikalikan 3. Sehingga ini jadi 1 dikalikan 3, 1 dikalikan 30 sama dengan 30. Ini 3 kali 10 sama dengan min 30. Setelah itu kita jumlahkan ya. Kita kalikan. Ini kalikan 1, ini kalikan 3. Lalu hasilnya dijumlahkan. Nah, maka ini kalau kita jumlahkan dengan ini setelah dikalikan 3, maka nilainya akan 0. Ya, seperti itu. Sedangkan ini jadi min 10 I2, ini menjadi plus 75 I2. Kita jumlahkan, ini pun sama, dikalikan 6 dikali 1, min 12 kali 3, kemudian jumlahkan, maka akan menghasilkan angka ini. Ya. Ini jadi positif 65 I2, ini menjadi negatif min 30. Ya. Karena ini min 36 ditambah dengan 6, jadi min 30. Kemudian dari sini kita bisa menentukan nilai I2, yaitu I2 ini sama dengan negatif 0,46 mA ya. Nah, di sini tandanya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa arah dari I2 yang sebenarnya itu harusnya berlawanan arah dengan arah loop yang kita tentukan sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa arah dari I2 yang sebenarnya itu harusnya dia arahnya berlawanan arah dengan arah loop yang kita tentukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu
selanjutnya setelah ini kita bisa menentukan nilai I1-nya ya. Nilai I1 itu diperoleh dengan cara mensubstitusikan hasil dari I2 ke salah satu persamaan dari ini, ke salah satu dari dua persamaan ini. Nah, misalkan kita substitusikan ya ke persamaan 1, maka kita bisa menentukan nilai I1-nya, yaitu I1-nya sama dengan positif 0,046 mA. Ini adalah nilai dari I1. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa I1 ini tandanya positif ya. Artinya arah I1 itu sudah sesuai dengan arah loop yang kita prediksikan sebelumnya. Jadi arah arus I1 yang sebenarnya itu sama dengan arah loop yang kita prediksikan. Nah, setelah kita menemukan kedua nilai ini, langkah berikutnya kita bisa menentukan nilai I3. I3 ini adalah arus listrik yang mengalir pada jalur C ke D ya, yang bergerak dari C ke D atau sebaliknya dari D ke C. Jadi I3 ini adalah arus listrik yang mengalir pada jalur ini. Nah, untuk menentukannya kita bisa menggunakan loop I1 sebagai acuannya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan loop I1 sebagai arah acuannya. Ya, sebagai arah acuannya. Nah, sehingga I3 ini adalah sama dengan I1 dikurangi dengan I2. Jadi kita menggunakan acuan I1 ya. Maka I1 ini tandanya positif. I1 ini dia bergerak dari C ke D. Ya, bergerak dari C ke D. Maka tandanya I1 ini positif, sedangkan I2 ini tandanya negatif karena dia berlawanan arah. Nah, sehingga dari sini kita bisa memasukkan nilai-nilainya ke persamaan ini sehingga kita bisa memperoleh nilai I3-nya. I3-nya itu sama dengan positif 0,51 mA. Jadi tandanya positif ya. Positif, I3 ini positif. Artinya dia bergerak dari C ke D dengan nilai 0,51 mA. Ya, seperti itu. Ya, demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.